ilaha illallah, la 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 ilaha illallah. Syukran ya, Ustaz. Insyaallah syukran. Terima kasih. Selamat dulu ya. La ilaha illallah. Itulah almarhum Kiai Haji Nur Ali, pejuang, ulama, kebanggaan orang Bekasi. Dia gak mau ditaruh di Taman Pahlawan Kalibata. Dia minta sama keluarganya dimakamkan di Pondok Pesantren At-Taqwa Putri. Kalau di sana susah kita menziarah. Kalau di rumah kapan saja, jam berapa aja bisa diziarah. Hadirin jamaah yang mulia, di dalam kitab Manahijul Imdad ala Syarhi Irsyadil Ibad ila Sabilir Rasyad ada bacaan salatu ayatin nuzilat makrunatan bisalafin layak balullahu ta'ala wahidatan minhunna bighairi qarinatiha. Ada 3 ayat perintah yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan. 3 ayat perintah itu ada pasangannya. Layak balullahu ta'ala akan ayat tersebut, karena bakti anak sama orang tua itu fi hayatihim wa ba'da mamatihim. Bakti anak sama orang tua tidak hanya ketika orang tua masih ada, ketika orang tua sudah tiada. Ini haul bagian daripada bakti anak kepada kedua orang tua. Kinul Ali mualim tambi ngajarin kalau bikin haul orang tua, ingetin kedoyanan orang tua kita zaman dulu. Kalau orang tua senang sayur pucung gabus, haul adain terus sayur pucung. Jangan jadi anak sama orang tua kagak open.
dirawat itu anak nggak nengokin. Begitu pulang baru nengokin. Katanya, ya Allah Udin namanya. Ada Udin. Lu tega amat sih Din. Nyak udah 11 hari dirawat, lu nggak nengokin. Ya Allah Nyak, maaf. Ayah lagi sedang usaha. Ini lagi maju-majunya. Usaha apa lu Din? Jualan burung dara. Nyak mau apa? Sekarang saya ada nih di depannya. Ya kalau lu jualan burung dara, gua pengen pepes tai burung dara. Saking pengen dapat senang orang tua, itu Udin nyari tai burung dara kira-kira segini. Dia pepes, kunyitnya rada banyak biar agak amis, cabenya rada banyak, dibungkus pakai daun pisang batu. Kalau pisang batu buat mepes kuat, enggak sobek. Kalau pisang kepok daunnya udah bisa buat mepes, sobek. Begitu udah makan, dibawain. Kata Udinnya, nih pesenannya apaan Din? Pepes tai burung dara. Udah makan? Udah, lu duluan dah cobain. Baru nempel di ujung lidah tuh. Udin udah mual, udah muntah. Apa Din katanya? Gak enaknya lu aja yang sehat, agak enak. Lu yang gak sakit. Maka ini haul bagian daripada perintah Allah, perintah Rasulullah. Kata Allah, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Setelah Allah perintahkan kita hambanya beribadah kepadanya, disuruh berbuat baik sama orang tua. Orang tua bagi anak, surganya anak ada di keredoan orang tua. Pagi-pagi itu orang tua redo sama anak, Allah redo. Kalau pagi-pagi itu ibu itu bapak udah murka sama anak, Allah murka. Maka anak yang dapat redo orang tua, dapat redo dari Allah, maka perjalanan hidupnya selalu sukses dan berkah. Atiullah wa atiur Rasul. Taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasulullah. Yang kedua, aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Kenapa dirikan sholat, bukan kerjakan sholat? Karena ada pesan penting dalam ibadah sholat. Allah menerjemahkan dirikan sholat supaya nilai-nilai ajaran sholat selepas sholat habis sembahyang itu ajarannya tetap berdiri, tetap hidup. Sholat berjamaah zuhur 4 rakaat, sendiri di rumah kunci pintu matikan lampu 4 rakaat juga. Sholat mengajarkan kejujuran. Kejujuran itu Allah berharap tidak hanya waktu sholat, tetapi selepas mengerjakan ibadah sholat, ajaran-ajaran ibadah sholat terus dihidupkan
dalam segala aktivitas itu. Aqimus sholat wa atuz zakat. Yang ketiga, anishkurli wali walidaika. Bersyukur kepadaku dan berterima kasih kepada kedua orang tua. Ibadah itu bagian daripada rasa syukur manusia kepada Sang Pencipta. Jika manusia mentaati apa yang menjadi perintah Allah, dia akan menjadi manusia yang beruntung. Dalam Al-Quran, qad aflaha, sungguh beruntung, itu ada 4 kali Allah sebut. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Ada qad aflaha man zakkaha. Ada qad aflaha man tazakka. Aflaha semua beruntung. Sungguh beruntung orang yang beriman, yang sholatnya khusyuk. Sholat khusyuk tidak melanggar aturan-aturan saat ibadah sholat. Yukrahul iltifatu biwajhihi illa lihajatin. Lagi sholat makruh hukumnya nengok. Illa lihajatin, kecuali nengoknya ada hajat, ada keperluan. Jika ada keperluan, jika ada hajat, hukum kemakruhan diubah menjadi mubah, boleh. Saat kita lagi tasyahud, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah, HP kita di sebelah kaki kita, ada yang mau ngambil, boleh nengok. Kalau kagak nengok, hilang tuh HP. Itu illa lihajatin, kecuali nengoknya itu ada hajat. Wal qiyamu ala rijlin, makruh sholat berdiri kaki satu. Allah kasih 2, begitu sholat kayak kuntul. Kuntul di galanan. Suka kita lihat kakinya cuma 1. Lagi sholat, kaki kanan asam uratnya kumat 11,7. Bekas. Nggak enak kalau nempel dengan lantai, dia kayak gini. Itu udzur syar'i, halangan yang dibenarkan oleh syariat. Boleh seperti itu, tidak makruh, malah mubah. Kemudian wa itolatut tasyahudil awal, makruh sholat memperpanjang duduk saat tasyahud awal. Cukup hanya sebatas sampai bacaan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jangan ditambah-tambahin, kecuali tasyahud akhir. Sunnah menambahkan doa. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabil jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Itu sunnah menambahkan doa itu yang diajarkan oleh Nabi. Boleh nggak ditambah pakai doa bahasa selain bahasa Arab, tapi di dalam hati.
Bagaimana? Inna makoli. Nggak ada perintah, nggak boleh. Bukan. Kalau mau di dalam hati aja, jangan keluar. Ini lagi rame tuh, lagi viral di media. Kita lihat ada apa yang sampai ini. Ada yang nggak suka dengan bersatunya para habaib dan para ulama. Kalau para habaib dan ulama bersatu seperti 212 yang bisa mengumpulkan jumlah manusia 10 juta menjadi berita utama di luar negeri. Islam di Indonesia bakal bangkit. Semuanya ormas, tidak melihat apa yang menjadi keyakinannya, bersatu. Surat kabar di luar negeri semua memberitakan di Indonesia bakal bangkit umat Islam. Maka kalau ini terus, hubungan ulama sama habaib makin erat, mereka musuh-musuh Islam semakin takut. Bagaimana nih caranya supaya habaib, kiai nggak menyatu? Itulah berita yang sekarang lagi rame, upaya mengadu domba habaib dan kiai dibenturkan dengan masalah-masalah nasab. Dari dulu nggak pernah diberitain, baru sekarang upaya untuk mengadu domba. Mudah-mudahan udah berhasil. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya Rabbal Alamin. Yutbi'ul mayyit salasa, yang mengiringi jenazah ke pemakaman itu 3. Ahluhu, keluarganya. Maluhu, hartanya. Wa amaluhu, amal perbuatannya. Isnani yarji'ani, yang 2 begitu selesai proses pemakaman, yang 2 pulang. Keluarganya pulang. Ada nggak yang mau nemenin dikuburin berdua? Nggak ada. Ditinggal harta, mobil, motor, sampai tikar, daun pandan yang buat bungkus jenazah masih dibawa pulang juga. Yang nemenin wa amaluhu, amal perbuatannya. Amal perbuatan menjadi pendamping di alam barzakh. Malaikat munkar nakir tidak bisa bertanya karena ada pendamping. Mau nanya marrabbuka, mulutnya nggak terbuka. Bergantian dengan malaikat nakir, juga kagak bisa. Akhirnya ngadu kepada Allah. Ya Rabb, ada hambamu baru saja meninggal dunia, aku mau tanya, mulutku gak terbuka. Kata Allah, yang seperti itu kalau ada lagi gak usah ditanya. Itu orang kampung 2. Amin ya Rabbal Alamin. Ditanya tuh, amal soleh menjadi pendamping, ditanya man anta. Itu amal soleh menjawab, ana amalukas soleh, aku adalah amal solehmu. Maka tadi ada
tunai. Kata Rasulullah, irhamil yatim wamsah ra'sahu. Kasihanilah anak yatim, usap kepalanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mau buka puasa, korma, roti, susu, masuk waktu maghrib, Rasulullah udah pegang gelasnya. Seiring dengan itu ada yang mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam man fil bab. Siapa di balik pintu? Yatimun fil bab. Anak yatim ya Rasul. Masuk. Ayo makan. Korma, roti, susu dimakan habis sama anak yatim. Jibril turun bawa wahyu sebagai bentuk pujian Allah kepada Nabi yang telah berbagi kepada si yatim. Wa yutimuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Makanan minuman korma, roti, susu. Kalau nyebut susu dia korma, roti, susu. Susu ini jenis minuman yang disukai manusia semua umur. Bayi suka susu, Yang tua. hah? Yang tua. Itu semua Rasulullah berikan. Jibril diperintah turunkan ayat yang terkait dengan apa yang Rasul berikan. Makanan, minuman, korma, roti, susu yang Rasul berikan itu liwajahillah, semata-mata karena Allah. La nuridu minkum jazaa. Rasul tidak mengharapkan adanya balasan. Wala syukura, juga tidak ada harapan untuk mendapatkan ucapan terima kasih. Inna nakhafu min rabbina. Pemberiannya itu dilandasi semata-mata takut kepada Allah. Di balik harta yang kita miliki ada hak fakir miskin, ada hak anak yatim. Apalagi ini bulannya bulan Muharram. Allah sampai bersumpah wal fajri walayalin ashr, demi waktu fajar dan malam-malam yang 10. Lailun satu malam, kalau 3 malam, layal walayalin ashr, dan malam-malam yang 10. Ulama ahli tafsir menjelaskan yang dimaksud walayalin ashr, malam-malam yang ke-10 satu. Malam pertama sampai 10 bulan Dzulhijjah. Kenapa dia masuk walayalin ashr? Karena ada hari terbaik sepanjang sejarah kehidupan umat manusia yang namanya hari Arafah. Hari Arafah ada di 10 pertama bulan Dzulhijjah. 10 yang kedua, 10 pertama di bulan Muharram. Makanya ada hari Tasu'a, ada hari Asyura. Diperintahkan kita besok di tanggal 9 dan 10 berpuasa. Walayalin ashr, malam-malam ke-10 yang ketiga, 10 terakhir di bulan Ramadan. Kenapa? Karena di 10 terakhir ada Lailatul Qadar. Yang kalau ibadah di malam itu ketemu Lailatul Qadar, sama
dengan kita beribadah 83 tahun 4 bulan. Lailatul Qadar hanya milik umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Maka kita malam ini berada di 10 pertama bulan Muharram, berbagi dengan sesama manusia kepada anak yatim. Insya Allah nanti 10 Muharram ada namanya hari Lebaran anak yatim. Kata Nabi, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku akan duduk dengan orang yang suka berbagi kepada anak yatim, dekatnya seperti 2 jariku ini. Kalau begini jauh, metal. Kalau begini, maka orang yang peduli, orang yang berbagi kepada anak yatim, janji Nabi duduk dekat sedekat 2 jari ini dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Inilah orang yang beruntung. Qad aflahal mu'minun, qad aflaha man zakkaha, qad aflaha man tazakka. Sebaliknya, la yuflihu, orang yang tidak beruntung, orang yang rugi. Di Al-Quran 9 kali Allah sebut. La yuflihul mujrimun, tidak akan beruntung, selalu merugi orang yang pulang bawa dosa. Wa may ya'tihi mujriman fa inna lahu jahannam, orang yang pulang kepada Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara, wa lijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arham tadarru'ana wa amin khawfana wa taqabbal a'malana wa aslih ahwalana waj'al bi ta'atika ishtighalana wa ila al-khairi ma'alana wa haqqiq biziyadati amalana wa akhtim bis-sa'adati ajalana. Hadha dhulluna zahirun bayna yadayk wa haluna la yakhfa alayk. Amartana fatarakna wa nahaytana fartakabna wa la yas'una illa 'afwuk fa'fu 'anna ya khairu ma'mul wa akrama mas'ul innaka 'afuwwun karim raufur rahim ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal wa awsil thawaba ma qara'nahu min al-Qur'an al-'azim min suratil Fatihah wa suratil Ikhlas wa suratil Mu'awwidhatain wa surati Yasin wa ghairi dhalik mimma sabbahna wa ma hamidna wa ma hallalna wa ma astaghfarna wa ma sallayna ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'al mithla thawabi dhalika kulli hadiyatan minna wasilah wa rahmatan minka nazilah wa barakatan syamilah ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in wa jami'il ladzina dzakarnahum fi hadiyatil Fatihah. Wa nakhussu khasatan ila ruhi abdikal faqir almarhum Yai Haji Dr. Andes Fuadi Ahmad wa Nyai Hajjah Subandiah wa usulihima wa furu'ihima wa ahli silsilatihima. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum
وتب توبتهم وتقبل أعمالهم واستر عيوبهم ونور قبرهم واجعل الجنة مأواهم ومدخلهم. اللهم بحق سيدنا محمد وآل سيدنا محمد ارحمهم ولا تعذبهم. اللهم اجعل ذلك حجابا لهم من النار وسترا لهم من النار وبراءة لهم من النار وسلامة لهم من النار. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران. اللهم أنزل الرحمة والرضوان والنعمة والشفاعة عليهما وعليهم وعلى أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ارفع لنا ولهم الدرجات وضاعف لنا ولهم الحسنات وكفر عنا وعنهم السيئات وادخلنا وإياهم الجنة مع الآباء والأمهات. يا أيتها